Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi di channel Robi Delvis untuk melanjutkan kajian keislaman kita ya. Pada kesempatan kali ini saya berniat untuk mengkaji tentang ibadah ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah dan bagaimana agar hidup kita ini menjadi ibadah atau bernilai ibadah ya. Karena dalam Islam ternyata ibadah itu sangat luas maknanya. Tidur kita bisa menjadi ibadah, makan kita pun bisa menjadi ibadah. Tetapi apa yang menjadikan makan dan tidur kita ini menjadi ibadah? Nah, itu yang akan kita kaji bersama hari ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau mengajarkan kepada kita untuk beribadah. Bahkan tugas seorang manusia disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu surat Al-Jariyat ayat 56 ya. Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tugas seorang manusia adalah beribadah. Nah, apa sih yang disebut dengan ibadah? Nah, seperti biasa, ketika hendak mengetahui arti sesuatu hal, maka kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah mendefinisikannya secara bahasa atau lugot. Kemudian yang kedua, mendefinisikannya secara istilah atau wal istilah ya. Nah, yang pertama, ibadah secara bahasa itu dari kata abada, artinya tunduk, taat, patuh. Jadi beribadah artinya kita tunduk, kita taat, atau kita patuh. Nah, sedangkan menurut istilah setidaknya ada 3 pengertian yang diberikan oleh para ulama. Pengertian ibadah yang pertama adalah sama dengan takwa. Jadi ibadah artinya sama dengan takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah memerintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, menghormati tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, maka kita harus melaksanakannya dan menjauhi larangannya. Allah melarang kita untuk berjudi, Allah melarang kita untuk mabuk dan lain sebagainya, maka hal-hal tersebut harus kita jauhi. Ini makna ibadah yang pertama, yaitu ibadah sama dengan takwa. Yang kedua, ibadah adalah puncak keagungan tertinggi dari seorang makhluk kepada Tuhannya. Jadi cinta kita harus dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu rukunnya ada 2, ada an-nafyu meniadakan dan al-isbat menetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau diduakan. Makanya dosa yang paling besar adalah syirik, ya, seperti itu. Nah, ini jadi yang makna ibadah yang kedua ini adalah puncak keagungan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah yang ketiga dan ini yang paling luas adalah segala sesuatu yang dilakukan baik itu dohir ataupun batin yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Pekerjaan dohir maksudnya pekerjaan yang terlihat, kita membantu orang lain, kita berzikir secara lisan, maka itu dohir, atau sholat, puasa itu bisa dilihat. Adapun ibadah batin seperti berzikir di dalam hati, beristighfar di dalam hati dan lain sebagainya. Nah, apapun perilaku kita, baik itu terlihat atau tidak terlihat, yang semuanya itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, maka itu adalah ibadah bagi kita semua. Seperti itu. Nah, apa syarat sebuah amalan atau sebuah perilaku ini menjadi ibadah? Setidaknya ada 3 syarat. Ya, syarat yang pertama adalah setiap perbuatan apapun itu kecuali yang haram dan makruh, misalnya pekerjaan yang mubah, itu harus ikhlas karena Allah, ya. Salat adalah ibadah. Dilakukan ikhlas karena Allah menjadi ibadah. Makan hukumnya mubah, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Tetapi ketika makan diniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka menjadi ibadah. Demikian juga tidur.
ya, hukumnya mubah. Tetapi ketika diniatkan ibadah maka akan menjadi ibadah dengan syarat ikhlas karena Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri manawa, ya. Jadi setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, syarat agar sesuatu itu bisa menjadi ibadah ketika dilakukan berdasarkan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tidak boleh melakukan suatu amalan atau perbuatan yang tidak dicontohkan oleh